Gara-gara gejolak di Timur Tengah, harga minyak dan dolar AS kembali menguat. Penurunan suku bunga The Fed yang diperkirakan terjadi di Juni ini kelihatannya masih harus menunggu lebih lama. Bagaimana semua ini pengaruhnya terhadap pasar saham dan obligasi kita? Bagaimana sebaiknya kita berstrategi dalam investasi? Berikut ini analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business Bank, Danamon. Jadi sebenarnya sesuai hasil meeting FOMC di bulan Maret, dot plot yang dirilis itu memang menunjukkan bahwa potensi untuk penurunan suku bunga 75 basis points di tahun 2024 ini masih oke. Gitu ya. Jadi rilis data core PCE ya, price consumption expenditure itu sebenarnya menunjukkan tren yang ke arah sana. Turun dari 2,9% Januari ke 2,8%, kemudian di akhir tahun di sekitar 2,6%. Sepertinya akan oke gitu ya untuk penurunan suku bunga 75 basis points. Namun dengan adanya non-farm payroll data dirilis, kemudian unemployment rate-nya juga datanya dirilis, ternyata hasilnya membaik. Sehingga membuat bahwa kemungkinan untuk inflasi tinggi di US itu bisa tetap terjadi. Namun ada kejadian nih di hari Minggu kemarin 13 April, ternyata ada serangan drone Iran ke beberapa bagian di Israel yang membuat impact-nya atau dampaknya itu harga minyak itu menaik. Sehingga apabila harga minyak naik, inflasinya naik. Jadi non-farm payroll-nya hasilnya juga baik di sana di US, kemudian unemployment rate-nya juga turun angkanya, berarti kan membaik juga, berarti kan spending-nya juga akan baik. Ternyata harga minyaknya juga kemungkinan akan naik, sehingga kemungkinan besar untuk potong 3 kali sebesar 75 basis point itu probabilitasnya jadi semakin mengecil walaupun masih tetap ada. Ya, most likely 2 kali di September dan Desember, itu pandangan dari kami. Kalau di pasar dari global sendiri, dampak serangan drone ini kan tentunya berdampak ke penguatan dolar indeks. Dolar indeks menguat 2,1%, harga minyak naik, ya sempat menyentuh 96 US dollar walaupun sudah turun ke 92 US dollar per barel. Dampaknya rupiah melemah. Dan kemudian pasar saham dan pasar obligasi istilahnya jadi risk off alias jadi cautious atau berhati-hati ya. Apabila serangan Iran ke Israel ini berkepanjangan, maka laju disinflasi jadi terhambat. Kalau terhambat artinya potensi penurunan suku bunga bisa jadi agak sedikit ditunda. Kami melihat kuartal kedua ini rupiah memang jadi agak challenging, jadi terkoreksi. Kita mengetahui sudah menyentuh 16 ribuan, namun ini diharapkan bahwa temporary saja. Jadi di kuartal 2 saja, sehingga nanti di awal kuartal 3 diharapkan rupiah kembali menguat. Dan di akhir tahun kami masih tetap stick dengan view kami atau forecast kami, rupiah akan ada di kisaran sekitar 15.200-an. Namun ini tentunya dampaknya jadi penurunan suku bunga jadi terbatas. Namun kami percaya dengan BI ada optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dan memperluas cakupan sektor penerima kredit. Ya, di situ diharapkan akan ada kucuran sekitar tambahan 123 triliun lagi ke sistem perbankan sebelum akhir paruh pertama tahun 2024 ini. Kami melihat bahwa acuan 6% ini, suku bunga 6% ini masih akan tetap ada sampai dengan Fed ada view lebih lanjut dan inflasinya jadi lebih cenderung untuk menaik, sehingga potensi untuk penurunannya jadi probabilitasnya jadi makin kecil. Ya, jadi untuk pemerintahan yang baru gitu ya, kami mungkin sharing dari sumbernya ini pandangan strategis
dari tim sesnya dari Paslon 02 sewaktu memberikan presentasi di 8 Januari 2024 bahwa tujuan utamanya, target utamanya memang untuk mencapai pertumbuhan ekonominya itu di angka 6-7% per tahun. Ya, sehingga PDB nominalnya di 2022 itu sekitar 1,3 triliun US dollar, diharapkan target RPJN 2045 9,8 triliun itu tercapai, dan ranking PDB Indonesia dari ranking 16 di beberapa tahun terakhir menjadi ranking 5, dan GNI per kapitanya dari 4.580 US dollar menjadi 30.000. Nah, di sini target berdasarkan program hasil terbaik cepat ini ada 8, ya, ada makan gratis 83 juta, kemudian ada rumah sakit di setiap kabupaten, sekolah unggulan di tiap kabupaten, dan rasio penerimaan negara itu 23% dari PDB. Ini kebijakan ekonomi secara garis besarnya. Nah, kalau di pasar modelnya masih dari sumber yang sama, pandangan strategis dari tim ses Paslon 02, market cap diharapkan bisa mencapai 22.000 triliun atau 70% dari GDP dengan program hilirisasi, kemudian strategi ekonomi di bidang ekonomi dan government spending untuk meningkatkan jumlah investor, serta literasi inklusi keuangan dan pasar modal juga sangat penting, dan perlindungan konsumen. Ini merupakan kebijakan pasar modal yang utama yang diindikasikan akan diluncurkan setelah nanti menjabat. Tentu yang lebih fokus utama adalah dampak dari situasi geopolitik di Timur Tengah, ya, bagaimana pengaruhnya. Namun kita sendiri sampai dengan bulan Februari atau Maret ini di sini memang terlihat bahwa trade surplus kita memang berkurang, dan di Februari itu jadi terendah sepanjang sejak reopening pasca pandemi, ya. Jadi secara year to date Februari itu kurang dari 3 miliar US dollar, ya, dibandingkan di periode yang sama itu 9 miliar dolar di tahun lalu. Nah, trade surplus yang berkurang ini terjadi karena seperti yang terlihat di situ, harga batu baranya turun, kemudian CPO turun juga, jadi ekspornya turun, kemudian importnya juga meningkat, sehingga trade surplusnya itu sedikit challenging. Namun apabila kita melihat year to date inflow dari pasar saham di regional, ya, ini juga saya rasa juga terkait dengan hasil pemilu kemarin, ya, yang menyokong nuansa untuk kesinambungan atau continuation, sehingga kalau dilihat di situ Indonesia masih menerima surplus dibandingkan negara-negara tetangganya. Paling besar Indonesia, bahkan Indonesia mendekati India di situ. Nah, justru yang paling dicermati saat ini tentunya inflasi domestik itu yang meningkat ini akan menjadi perhatian. Walaupun Maret bahan makanan itu sudah naik sekitar 10,3% year on year, namun ini sudah diprediksi karena ini dampak setelah bulan Ramadan kemarin, dan ini kenaikan pertama di core inflation Indonesia sejak Desember 2022. Saya cermati kembali geopolitik tension, ya, dengan adanya serangan Iran Israel tentunya akan membuat ekspektasi terhadap inflasi di US sendiri ini juga jadi agak lebih lama. Apalagi tadi ada data non-farm payroll yang membaik, tingkat pengangguran juga menurun, ya. Core CPI, Consumer Price Index-nya di bulan Maret itu 0,4% dibandingkan 0,3%, kayak gitu. Sehingga ini memungkinkan bahwa laju disinflasi, jadi lawannya inflasi berarti disinflasi, diharapkan laju disinflasinya itu menurun cepat, jadi agak terhambat. Kalau jadi terhambat, jadi penurunan untuk potong suku bunganya jadi agak lebih panjang. Kita melihat bahwa faktor tensi geopolitik di Timur Tengah ini menjadi faktor yang harus membuat kita sebagai investor itu waspada dan risk off, ya. Risk off ini di dalam arti bahwa kita jangan sampai menguankan semua atau jadi cash semua, gitu, ya. Karena di sini justru peluang untuk kita berinvestasi itu justru terbuka. Ini saat-saatnya ditunggu koreksi sehat, ya, atau
koreksi yang diharapkan sehingga kita bisa beli dengan harga pasar yang lebih murah itu terjadi saat ini gitu. Nah, namun karena situasinya masih risk off, kita masih belum tahu nih tensi geopolitik di Timur Tengah ini sampai seberapa lama. Apakah akan reda secepatnya yang kita harapkan atau masih panjang? Sehingga yang kami sarankan di sini adalah untuk mempunyai aset-aset instrumen investasi seperti obligasi yang durasinya pendek, ya. Atau kalau reksadana berbasis pendapatan tetap atau obligasi seperti misalnya Sukor Invest Monthly Income Fund atau Manulife obligasi unggulan. Nah, jadi seperti yang terlihat di sini, apabila profil risikonya itu balance atau seimbang, tidak agresif, tidak konservatif, porsi 20 40 40 ini menurut saya baik. Ya, jadi 20% di money market, 40% itu di fixed income atau obligasi yang durasi pendek, dan 40% itu di fixed income atau obligasi yang durasi panjang. Jadi kalau yang di durasi pendek ini karena yield obligasi kita yang untuk yang 10 tahun itu sudah menyentuh angka 7% lagi, jadi saatnya untuk masuk. Sedangkan untuk yang profil risiko yang agresif, porsi 10, 30, 30, 30, ya, atau 10% di money market atau yang deposito, ya, atau tabungan, itu 10% saja. Kemudian 30% di obligasi jangka pendek, 30% di obligasi jangka panjang, dan 30% sisanya di saham itu juga baik, ya. Jadi untuk yang equity kami bisa sarankan BNP Paribas Srikahati, Dana Reksa, MSCI Indonesia ESG Screen, atau Sukor Invest Equity Fund bisa jadi pilihan. Untuk yang konservatif kita bisa lihat yang balance. Jadi di sini kalau yang balance itu 20-40-40. Kalau yang konservatif saya rasa bisa 20-60-20. Ya, 20% itu di money market, ya money market yang tabungan deposito. Kemudian 60% di fixed income atau obligasi yang durasi pendek, dan 20% yang di durasi panjang. Tapi kami sarankan untuk tidak di saham dulu. Tunggu sampai situasinya lebih clear, lebih jelas, nanti bisa langsung masuk ke saham.